Selamat datang di Bayang FM, di mana kamu akan mendengarkan karya cerita-cerita seram buatanku sendiri. Dan cerita yang aku bawakan kali ini menceritakan tentang sebuah proyek pembuatan jalan tol, tapi terhalang oleh pohon beringin yang angker. Seperti apa ceritanya? Langsung saja dengarkan. Ada dua pegawai proyek jalan tol yang sedang mengecek tanah untuk pembuatan jalan. Dan mereka berdua ini bernama Fahmi dan Maman. Mereka sedang bingung karena ada sebuah pohon beringin besar yang tumbuh di atas tanah yang akan dijadikan jalan. Nah, si Maman ini menginginkan bahwa pohon ini langsung ditebang. Fahmi, udah langsung tebang aja biar cepat. Man, ntar dulu, kita harus buat laporan dulu kepada atasan. Alah, kelamaan. Udah, aku mau hubungi atasan dulu. Fahmi pun kemudian menelpon atasannya yang bernama Pak Andi. Setelah ditelepon, sekitar 1 jam kemudian, Pak Andi datang lalu melihat pohon yang dimaksud. Pak Andi pun bilang, "Oh, ini pohon beringinnya." "Iya Pak, kami belum berani mengambil tindakan sebelum membuat laporan kepada Bapak." Bagus. Memang kalau pohon seperti ini harus membuat persetujuan dengan sosok sesepuh yang ada di desa sini atau tokoh-tokoh yang berpengaruh. Nah, kalau kalian membuat sesuatu seenaknya, bisa-bisa kita akan mendapatkan masalah. Pak Andi lalu pergi menemui sesepuh desa dan melakukan penjelasan tentang proyek yang akan dia lakukan di desa tersebut. Dan semua itu juga harus menebang pohon beringin yang ada di desa tersebut juga. Setelah mengobrol dengan sesepuh desa, Pak Andi kemudian kembali menemui Fahmi dan Maman yang sedang duduk di bawah pohon beringin sambil menyalakan rokok. Kalian berdua, aku sudah bicara dengan sesepuh desa. Katanya pohon ini boleh ditebang asal sebelum menebang harus melakukan acara selamatan. Oh, baik Pak, baik. Setelah itu, mereka semua kembali ke rumah kontrakan masing-masing. Saat malam hari, Pak Andi sedang membaca bekas-bekas tentang pembuatan jalan tol yang sedang berlangsung. Beliau sedang mengecek agar jadwal pembuatan jalan tol ini tidak molor dari jadwal yang telah ditentukan. Setelah sekitar jam 11 malam, Pak Andi kemudian masuk ke kamar lalu tidur. Baru sekitar 1 jam atau mungkin kurang, Pak Andi ini tiba-tiba terbangun karena ada suara yang mengetuk pintunya. Dodok. Nah, Pak Andi ini agak kesel kan, siapa sih malam-malam yang datang? Kemudian beliau bangun dan membukakan pintu. Ternyata yang berdiri di depan pintu itu adalah Fahmi. "Fahmi, kamu kenapa datang malam-malam?" kata si Pak Andi. "Mohon maaf Pak, tapi Maman Pak, Maman." "Maman kenapa?" "Maman kesurupan Pak." "Hah? Kesurupan? Di mana dia sekarang?" "Dia ada di rumah kontrakannya Pak." Lalu Fahmi dan Pak Andi pun berjalan menuju rumah kontrakan yang ada di seberang jalan. Begitu masuk, ternyata Maman sudah tidak ada. Maman mana?" "Pak, tadi itu Maman ada di kamarnya. Dia sedang duduk di pinggiran tempat tidur sambil teriak-teriak gak jelas Pak. Dia meneriakkan seperti ini Pak. Kau terang aja, kenapa kamu berani-berani melakukan itu pada rumahku?" Dia mengatakan itu berulang-ulang sampai aku ketakutan dan menemui Bapak malam-malam seperti ini. Aduh, gawat nih.
Ya udah ayo kita cari. Terus dicarilah Maman ini di sekeliling kontrakan. Lama sekali mencarinya, namun si Maman ini nggak ditemukan. Lalu Pak Andi pun berkata, Fahmi, apa yang sebenarnya dilakukan Maman sampai dia seperti ini? Nah, si Fahmi ini kelihatan kebingungan. Dia cuma bilang, anu Pak, dia tadi, wah ngomongnya gue gak jelas. Lalu Pak Andi pun berkata lagi, Fahmi, tolong jelaskan kepada aku apa yang dilakukan Maman. Kamu kalau berbohong atau menutupinya, kita nggak akan bisa melakukan sebuah tindakan. Akhirnya Fahmi pun cerita, Pak, waktu siang tadi ketika Bapak sedang menemui sesepuh desa, saya dan Maman kan duduk di bawah pohon beringin. Awalnya kita cuma rokokan lah seperti biasa sambil menunggu Pak Andi. Tapi tiba-tiba Maman ini ingin buang air kecil dan dia buang air kecilnya itu di bawah pohon beringin, Pak. Awalnya aku sudah melarang, tapi dia nekat, Pak. Hah? Serius? Aduh, gawat. Padahal ya, alasan kenapa sesepuh desa menyuruh untuk membuat acara selamatan sebelum memotong pohon adalah pohon itu terkenal angker di desa ini. Maman malah berbuat seperti itu. Wah, kita harus pergi ke desa. Mungkin sesepuh desa di sanalah yang tahu dan dapat menyelesaikan masalah ini. Akhirnya, Fahmi dan Pak Maman pergi ke desa sambil naik motor. Saat sampai di desa, banyak sekali warga yang berada di luar rumah dan sedang terlihat ramai membicarakan sesuatu. Dan ketika melihat ada Fahmi dan Pak Andi datang, para warga ini tiba-tiba langsung menghubungi mereka berdua. Pak Andi pun bingung dengan situasinya seperti ini. Lalu ada salah satu warga yang berkata, nah ini nih, mereka akhirnya datang. Orang itu terlihat marah-marah lalu menarik Pak Andi dari motor. Nah, Pak Andi pun bingung loh, ini ada apa sih sebenarnya? Tenang, para warga semua. Ada apa ini? Ada apa? Kata Pak Andi. Nah, pasal Bapak tahu ya, gara-gara kalian mau menebang pohon beringin yang ada di desa ini, kami, para warga desa justru malah ditemui oleh penunggu pohon tersebut. Kalian semua harus tanggung jawab. Wah, situasinya sudah semakin rumit. Bahkan ada beberapa warga yang ingin memukuli Pak Fahmi dan Pak Andi. Tapi tiba-tiba datang seorang kakek yang berambut putih berjalan menuju ke tengah kerumunan. Beliau adalah Mbah Kusno, sesepuh yang ada di desa ini. Tenang kalian semua. Jangan membuat masalah lebih sulit lagi. Lalu, Mbah Kusno setelah bicara seperti itu, para warga pun diam. Pak Andi, apa yang sebenarnya dilakukan oleh Bapak sampai-sampai warga desa di sini seperti mendapatkan masalah seperti ini, Pak? Tolong jelaskan, kata Mbah Kusno. Pak Andi pun kemudian berkata, Mbah, mohon maaf. Salah satu anak buah saya telah berbuat lancang. Dia tadi siang mengencingi pohon beringin itu. Akibatnya dia kesurupan dan tiba-tiba menghilang, Mbah. Mendengar seperti itu, para warga desa ini kembali emosi dan emosinya semakin menjadi-menjadi karena tahu hal yang telah dilakukan oleh anak buahnya Pak Andi. Tapi, lagi-lagi, Mbah Kusno berhasil menahan mereka semua. Ya udah, kita semua harus pergi ke pohon beringin tersebut. Masalah ini harus diselesaikan malam ini juga. Akhirnya, Mbah Kusno, Pak Andi, Fahmi, dan para warga ini berjalan menuju pohon beringin tersebut. Namun, begitu hampir sampai, tiba-tiba Mbah Kusno ini menyuruh semuanya berhenti.
Lalu Bagusno sendirian berjalan menuju pohon beringin tersebut, lalu duduk bersila di bawah pohon sambil membacakan sebuah doa. Para warga cuma bisa mengawasi dari kejauhan. Lama sekali Mbah Kusno ini membacakan doa, kira-kira hampir 1 jaman, dan tiba-tiba di balik pohon beringin tersebut muncul Maman yang berjalan sempoyongan, dan gak berapa lama Maman pun jatuh pingsan. Mbah Kusno kemudian memberi isyarat pada warga untuk menolong Maman dan dibawa ke rumah para warga untuk dilakukan pertolongan. 1 minggu setelah kejadian itu, Pak Andi kemudian memotong 2 ekor kambing, lalu dagingnya dimasak. Lalu diadakanlah acara selamatan yang dipimpin oleh Mbah Kusno. Para warga pun diundang untuk acara makan-makan bersama. Setelah semuanya selesai, Mbah Kusno ini berjalan mendekati pohon beringin tersebut, lalu mematahkan sebuah ranting kecil dan berkata kepada Pak Andi, "Pak Andi, sekarang pohon ini sudah bisa Bapak potong." Setelah mendengar itu, besoknya pohon pun dipotong menggunakan gaji mesin. Selama proses pemotongan, tidak terjadi kendala dan semuanya baik-baik saja. Itulah cerita kali ini. Mohon maaf mungkin jika ada salah-salah kata atau hal yang mungkin kurang nyaman ketika aku menceritakannya. Mungkin ada juga yang mau membuat kritik atau saran di kolom komentar agar channel ini bisa lebih berkembang. Terima kasih juga yang sudah mendengarkan, dan nantikan juga episode-episode selanjutnya untuk mendengarkan karya-karya cerita buatanku sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa.